Keberhasilan Kota Semarang dalam menangani kasus stunting layak untuk diapresiasi. Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu, mampu menurunkan angka stunting di Kota Semarang hingga 10,9%. Penurunan ini bisa dikatakan sebagai salah satu yang tersukses di Jawa Tengah. Penanganan stunting di Kota Semarang ini bisa menjadi percontohan dan rujukan bagi pengendalian stunting di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, stunting sendiri berdampak buruk bagi generasi bangsa. Pasalnya tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik, tetapi juga mempengaruhi daya tahan tubuh hingga perkembangan otak bagi anak. Menyadari pentingnya penanganan stunting, membuat Wali Kota Semarang membuat gebrakan dengan melakukan beberapa inovasi untuk penanganan kasus stunting di Kota Semarang. Lalu inovasi dan program apa sajakah yang membawa keberhasilan Kota Semarang berhasil menurunkan angka stunting? Untuk mengetahui lebih lanjut, kita bahas tuntas hanya di iBreak. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama dengan saya Kiki Cahya dalam iBreak. Saat ini sudah hadir di studio bersama dengan saya, Wali Kota Semarang, Ibu Insinyur Haja Hefearita Gunaryanti Rahayu MSOS, untuk membahas topik kita pada hari ini, yaitu penanganan stunting di Kota Semarang. Selamat pagi, Mbak Ita, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Kiki. Jadi ini akrab disapa dengan Mbak Ita ya? Iya. Baik, Mbak Ita, kita langsung berbincang mengenai tema kita pada hari ini, yaitu tentang penanganan stunting di Kota Semarang. Dari informasi yang kita dapatkan, ini Mbak Ita, stuntingnya kasus itu menurun menjadi 10,9% di tahun 2022. Lalu upaya apa saja yang sudah dilakukan selama ini? Ya, baik Mbak Kiki. Jadi stunting ini kan merupakan juga salah satu program nasional ya, yang mana menjadi concern dari Bapak Presiden. Kami tentunya di daerah pasti berpacu untuk bagaimana menurunkan program stunting. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita yang pertama ini adalah memberikan kelonggaran anggaran, Mbak. Kalau kita di pemerintah daerah tidak anggarannya untuk stunting lebih besar, tentunya juga akan menghambat. Kemudian setelah itu kita membuat program yang tadi adalah salah satunya Pelangi Nusantara, Mbak. Jadi Pelangi Nusantara ini adalah sebuah tempat yang dijadikan namanya rumah gizi. Ini memang kami membuat ini sistem. Jadi katakanlah dari awal hanya untuk sebagai tempat anak-anak ini diintervensi terkait stuntingnya. Jadi setiap minggu itu mereka dibawa dari puskesmas-puskesmas yang membawa dari seluruh Kota Semarang, dibawa ke rumah Pelangi Nusantara itu. Kemudian mereka diintervensi, tapi sebenarnya yang diintervensi ini tidak hanya anaknya saja, tetapi juga orang tuanya. Karena bagaimana mereka diedukasi untuk menyiapkan makanan, kemudian bagaimana merawat anak-anak tersebut. Nah, setelah itu mereka diintervensi, tapi saya melihat kalau hanya intervensi hanya 1 minggu sekali kan sia-sia juga gitu ya. Kemudian makanannya apa sih yang harus disajikan? Kadang-kadang kalau ibu-ibu muda sekarang ini kan maunya nonton drakor, Mbak, gitu kan, gitu. Kemudian mungkin mudah ini dengan pesan antar seperti itu. Jadi tidak melihat dari gizinya. Kemudian saya membuat buku menu stunting, Mbak, gitu. Jadi salah satunya ini adalah saya mendapatkan instruksi dari Ibu Megawati gitu ya, bahwa coba dibuat menu-menu yang untuk anak-anak itu yang sehat, murah, kemudian komposisi gizinya terpenuhi, bisa dimakan oleh keluarga semuanya. Karena kan nggak mungkin kalau kita memasak hanya khusus anak stunting saja, tapi bisa dimakan untuk orang tuanya, atau mungkin adiknya atau kakaknya yang tidak stunting gitu. Kemudian mudah didapat, maksudnya bahan-bahan itu di sekeliling kita kan bisa. Itu hanya saya menyusun buku itu dengan arahan-arahan dari Ibu Megawati gitu. Kemudian alhamdulillah Mbak bisa dilaksanakan dan bisa diimplementasikan. Dan setelah itu saya juga berpikir lagi, kalau untuk anak-anak ini hanya seminggu sekali, padahal orang tuanya bekerja, bagaimana caranya gitu. Akhirnya pada bulan-bulan Februari itu terbesit gitu, Mbak. Akhirnya kami membuat namanya Rumah Pelita, yaitu rumah untuk penanganan lintas sektor untuk anak baduta yang stunting.
Dan saya berpikir juga kan kalau mereka tidak diberi makan yang cukup juga seperti tempat penitipan anak gitu Mbak, Iya. tapi khusus untuk stunting gitu. Dan alhamdulillah sudah di launching namanya Rumah Pelita tersebut, dan di situ kami melakukan treatment atau intervensi itu dari mulai hulu ke hilir lah gitu Iya. ya Mbak. Jadi di situ kami kumpulkan anak-anak yang stunting, utamanya ini yang ibunya bekerja. Karena kalau stunting ini kan ada 3 hal yang penyebab stunting kan Mbak. Yang pertama gizi, kekurangan gizi atau gizi buruk. Kemudian yang kedua adalah pola asuh. Lah pola asuh ini yang ibu-ibu biasanya yang ibu-ibu bekerja, karena biasanya kan cuma dititip ke neneknya atau tetangganya dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah sanitasi. Akhirnya saya buat Mbak ini alhamdulillah sudah berjalan mungkin sekitar 1,5 bulan. Iya. Itu rumah penitipan, tetapi di situ dibuat ada juru masaknya. Jadi yang mengimplementasi buku dari buku itu. Kemudian ada pengasuhnya, tapi pengasuh ini bersertifikat Mbak. Ya, terus kemudian mereka juga diajari bagaimana anak-anak ini udah mulai diajari tentang agama, jadi berdoa Iya. gitu ya Mbak. Kemudian mereka juga diberi edukasi. Kemudian setiap 1 minggu ada dokter dari puskesmas datang. Iya Lengkap Mbak, sekali ya, Mbak Ita lengkap. ya? Kemudian 1 bulan itu spesialis anak. Dan luar ada biasa. juga intervensi terkait dengan psikolognya. Jadi psikologinya. Jadi IQ-nya gimana, EQ-nya gimana. Kan kalau anak stunting ini kan pasti mereka daya atau otaknya ini kan pasti berbeda juga, ya, terhambat. Kemudian juga ibu atau orang tuanya juga dilakukan juga terkait dengan penanganan untuk secara edukasi untuk bagaimana menangani anak-anaknya yang stunting. Wah, ini luar Gitu. biasa. Ini Mbak Ita menceritakan dari Iya. Pelangi Nusantara, buku menu juga Iya, sudah membuat, iya. bahkan sampai ke Rumah Pelita. Iya. Yang ini peminatnya juga banyak banget ya Mbak Ita pasti ya? Banyak Mbak. Oke. Dan kami ini sudah 2 tempat. Mhm. Tapi ini semua kecamatan yang lain sudah pada minta Mbak. Kami lagi nyusun. Jadi harus merata nanti ya Mbak Iya, Ita ya? harus Baik. merata. Nanti kita akan membahas lebih lengkap lagi. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di iBreak. Masih di iBreak bersama dengan saya Kiki Cahya dan juga Wali Kota Semarang Mbak Ita di sini yang masih membahas mengenai penanganan stunting di Kota Semarang. Tadi sudah sempat banyak dibahas juga mengenai Pelangi Nusantara, buku menu juga, bahkan Rumah Pelita yang Iya. ini digratiskan juga ya Mbak Ita ya? Gratis semua Mbak. Wah, Gratis luar semua. biasa. Nah ini mungkin yang ingin kami tahu apa sih yang menginspirasi Mbak Ita sampai akhirnya membuat semua program ini yang lengkap dari hulu ke hilir semuanya Mbak Ita. Ya tentunya Mbak, kalau kita melihat cara penanganan anak stunting ini kan tidak bisa serta-merta katakanlah begitu anak ini lahir stunting selesai. Padahal karena stunting itu kan sebenarnya dimulai dari remaja Mbak. Kalau remaja ini kan kayak kita-kita, kalau Mbak Kiki kan memang langsing gitu ya. Nah anak-anak itu kan zaman sekarang tuh senengnya kan maunya kan langsing gitu ya. Jadi akhirnya kalau langsing sehat nggak apa-apa, tapi kadang-kadang langsing cuman lingkar lengannya ini kan kecil. Jadi kan ada standar ya Mbak ya, kalau dia itu anemia atau kekurangan energi kronis gitu. Sehingga sejak awal remaja itu kita juga sudah memberikan intervensi dengan memberikan pil gitu ya, yang mengandung zat besi gitu. Kemudian setelah itu kami juga punya program yang namanya canting. Jadi pada saat mereka mau menikah itu kita beri semacam edukasi. Jadi harus siap nikah, siap hamil gitu. Tapi kalaupun namanya orang kan pengen namanya nikah kan nggak bisa ditahan ya Mbak. Nah kalau dia memang masih kekurangan anemia itu mereka tidak boleh hamil, sehingga nanti dari Dinas Pengendalian Penduduk untuk mengedukasi untuk KB dulu sampai dia dia sehat ya. Kemudian setelah itu kan kalau dia tidak sehat Mbak, karena namanya stunting ini adalah 1000 hari kehidupan pertama. Jadi setelah ketemunya lah antara sel sperma dengan sel telur gitu, pembuahan. Nah pada saat di dalam rahim atau di dalam kandungan itu juga harus diintervensi.
Sehingga di daycare itu selain untuk anak-anak juga ada kelas ibu hamil, Mbak. Oh, ada juga. Iya, ada juga. Iya, iya. Dan itu juga mereka kalau di situ kita intervensi karena itu yang khusus, Mbak, khusus ibu hamil yang anemia KEK. Kita beri juga asupan, Mbak. Jadi Iya. di buku saya itu ada juga untuk ibu hamil, Oh, komorbid, oke. ya. Baik. Nah, ini Iya. membahas juga tentang buku yang sudah Ibu buat juga nih. Ini ada berapa menu yang ditampilkan? Terus itu inspirasi menunya dari mana aja nih, Mbak Ita? Iya, jadi menunya itu komplit, Mbak. Iya. Jadi dari menu untuk empasi. Jadi Iya. kan bayi kalau udah umur 6 bulan itu kan pasti harus ada menu tambahan ya. Betul. Itu 6 bulan sampai 8 bulan, kemudian 9 bulan sampai 11 bulan, 11 bulan sampai 24 bulan. Iya. Karena intervensi ini kan 1000 hari kehidupan pertama itu kan dari mulai hamil sampai dengan umur 2 tahun. Iya. Kemudian ada juga untuk ibu hamil. Ibu hamil ini saya terinspirasi karena pada saat saya komunikasi dengan ibu gitu ya, Ibu Mega itu beliau justru yang visioner, justru mengingatkan pada saya gitu. Loh, orang hamil itu kan tidak hanya komorbidnya anemia sama KEK, tapi bisa sakit jantung, diabetes kan gitu, Mbak, obesitas, kemudian tensi. Sehingga di dalam menu itu ada juga menu-menu untuk ibu hamil yang komorbid. Nah, menu itu kami juga buat dari mulai 1 minggu, Mbak, dari Minggu sampai Sabtu. Oh, Iya, detail gitu detail ya, Mbak Ita ya, dan dari mulai pagi, siang dan malam termasuk kudapan, Mbak. Jangan lupa nih nggak, Mbak, bukunya ini. Nanti kita kirim lah, Mbak, Bisa, gitu. bisa. Bisa juga didapat di Gramedia, bisa. Kemudian dan juga menu-menu itu tidak ada menu yang bahannya impor. Iya, Dengan bahan lokal semuanya. lokal. Jadi termasuk daun kelor, Mbak. Oh ya. Ada daun kelor tuh justru superfood gitu yang sekarang mungkin juga dikembangkan di beberapa daerah. Kemudian ikan itu tidak ada ikan namanya yang salmon gitu ya, tapi ikannya lele, nila. Karena lele ini juga kandungan gizinya juga sangat luar biasa. Jadi apa yang tadi saya ceritakan dari awal bahwa dicari itu bahannya juga yang berbasis lokal. Iya. Karena akhirnya kami juga berpikir ini mungkin sedikit menyimpang ya, Mbak. Saya terus begitu buku itu dipakai dan bisa dimanfaatkan, tapi terus saya pikir, loh, tapi kalau untuk yang anak-anak Indonesia Timur gimana ya? Karena Iya, kan iya. mereka kan tidak lebih banyak kan makanan pokoknya kan sorghum, Iya. sagu, Sumber makanannya sama berbeda. ya jagung. Nah, ini saya lagi nyusun yang kedua. Wah, luar biasa. Jadi nggak hanya untuk kota Semarang, tapi juga untuk wilayah lainnya juga. Iya, Ibu jadi kalau upayakan. yang buku yang pertama itu mungkin memang lebih nasional gitu, tapi mungkin ada di beberapa daerah yang tidak terdapat bahan-bahan itu gitu. Utamanya Indonesia Timur, Mbak. Jadi NTT, Maluku, kemudian Papua itu kan berbeda. Iya, Kalau iya. mungkin masih di Sumatera, Kalimantan tuh masih banyak bahan-bahan itu kan mudah didapat. Tetapi kalau di wilayah Indonesia Timur ini kan masih belum ada lah seperti itu karena mereka punya tanaman khas sendiri, ikan sendiri gitu ya. Dan saya berpikir di wilayah sana itu kan juga banyak, Mbak. Utamanya kan di wilayah Indonesia Timur itu kan juga masih yang anak-anak masih kekurangan gizi sehingga saya juga mencoba untuk menyusun buku tersebut lagi untuk Indonesia Timur. Tapi ini masalahnya adalah warga Semarang mau berbagi nggak nih, Iya. Mbak Ita, untuk warga yang lainnya? Karena kan mereka pasti juga pengennya Mbak Ita di sana aja, udah jangan kemana-mana gitu, Mbak Ita. Ya, cuman kan kalau hanya membuat menyusun buku kan nggak masalah ya, Mbak, ya. Karena kami kan berpikir walaupun saya sebagai wali kota Semarang, tapi kan kita ini berpikir kenapa apa salahnya sih membantu yang lainnya. Iya. Karena buku itu, Mbak, spesifik, Mbak. Jadi buku itu ada kandungan gizinya per masakan termasuk harga, Mbak. Oh. Jadi kelihatan bahwa kalau kita memasak menu sehat itu tidak harus mahal, tidak harus susah, Iya. tidak harus lama gitu. Jadi kalau tagline saya bicara dengan ibu-ibu itu memasak itu mudah. Iya. Lalu untuk kota atau wilayah mana sih, Mbak Ita, yang terdapat mungkin kasus stunting yang paling banyak itu di mana? Jadi kami mungkin sedikit ya, Mbak, saya akan menyampaikan bahwa dengan semua konsep bergerak bersama di Kota Semarang ini
Yang stunting ini udah mulai turun lagi Mbak. Yang tahun 2021 itu ada sekitar 3.600-an lebih, kemudian tahun 2022 akhir itu sudah di 1.390-an dan per kemarin per bulan Maret itu sudah turun lagi ke 1.290 anak. Iya. Nah, yang paling banyak ini adalah wilayah pesisir, Mbak. Justru pesisir. Iya, karena saya ini kan melihat gitu ya, kenapa ya kok di wilayah-wilayah seperti itu banyak yang masyarakatnya ini kena stunting dan sebagainya. Karena pada saat sekarang ini kan Kota Semarang tidak jauh-jauh kan ada rob, ada banjir lah. Yang rob itu jadi mereka masyarakat di sana itu lebih memikirkan untuk meninggikan rumah. Sehingga mereka tidak banyak berpikir untuk pendidikan anak, kemudian untuk gizi. Nah, saat ini alhamdulillah sudah mulai tertangani Mbak. Jadi akan dibangun tanggul laut di sekitar pesisir itu sehingga diharapkan dengan dibangunnya tanggul laut tidak terjadi rob dan masyarakat nanti pendapatan kan mereka kan banyak kan nelayan, pendapatan mereka bisa dibelikan atau diarahkan untuk ke pendidikan, termasuk juga untuk penanganan gizi. Anak-anak kalau pendidikan tinggi ini kan juga tidak terjadi pernikahan anak, karena itu kaitannya ada di situ juga Mbak. Jadi banyak sekali ya Mbak Ita ternyata semuanya. Jadi buat pemirsa ini jangan kemana-mana, kita masih akan berbincang lagi, masih panjang perbincangan kita. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di iBreak. Kembali lagi di iBreak, masih bersama dengan saya Kiki Cahya dan juga Mbak Ita selaku Wali Kota Semarang. Kita masih membahas mengenai penanganan stunting di Kota Semarang. Tadi banyak sekali program yang sudah ditawarkan juga, yang sudah dilaksanakan juga oleh Mbak Ita dan juga jajarannya. Dan ini membuktikan juga bahwa ternyata angka stunting sudah jauh berkurang di Kota Semarang ya Mbak Ita. Tapi perjalanan juga masih jauh nanti ke depannya. Sebetulnya ingin kita tahu harapan Mbak Ita ini seperti apa sih untuk masyarakat sekarang, apalagi penanganan stunting sedang dibombardir luar biasa nih sama Mbak Ita. Ya tentunya saya pengen juga kepada masyarakat, saya ingin masyarakat ini semakin bersemangat untuk membantu anak-anak yang stunting. Karena anak-anak ini kan di tahun 2045, sebagai anak-anak untuk menjadi generasi Indonesia emas itu tentunya kan dibutuhkan fisik yang kuat, kemudian anak-anak yang pintar gitu. Kalau kita di sini sekarang bangsa kita di sini udah mulai semakin maju ya sejajar dengan bangsa-bangsa lain, tapi pada saat ini masih ada anak yang stunting, mereka tidak akan bisa berkompetisi di tahun kan mulainya 2025 sampai ke 2045. Ya tentu kami ingin kita bersama-sama, tapi alhamdulillah Mbak kalau di masyarakat di Kota Semarang ini sudah bergerak bersama gitu ya, sehingga ya buktinya dengan angka stunting yang turun terus-menerus. Dan kami juga dibantu banyak sekali pihak selain dari dinas-dinas, karena namanya stunting ini tidak bisa hanya dinas kesehatan, hanya dinas pengendalian penduduk dan KB, tetapi semua Mbak. Karena contoh kalau kita bicara pendirian rumah pelita, ini nggak bisa dinas kesehatan, mereka kan nggak punya ahli insinyur, nggak punya ahli yang bisa noto-noto rumahnya gitu, sehingga kami melibatkan semua dinas di seluruh dinas di pemerintah Kota Semarang. Kemudian juga kami juga tidak bisa sendiri, tapi kami juga butuh dengan CSR, bantuan-bantuan dari stakeholder gitu, sehingga memang di Kota Semarang ini bisa sukses ini adalah bergerak semua elemen. Jadi mulai kalau ibaratnya ini kita ini mobil, ada 5 roda gitu ya. Jadi pertama adalah penduduk, kemudian kita pemerintah, pengusaha, media lah sekarang seperti ini kan, kalau tidak ada media gini sosialisasikan nggak bisa. Kemudian yang satu adalah perguruan tinggi atau pendidikan, sehingga dengan seperti itu kami bisa menjadi stuntingnya ini turun. Dan tapi kita berharap insya Allah kalau bisa stunting di Kota Semarang ya Mbak, kami punya target itu 0%. Itu targetnya kira-kira kapan nih Bu? Kami buat ini ada mungkin sekitar ya 2023, paksa-paksa banget itu 2024.
Itu. Sebentar lagi ya Bu ya berarti ya? Iya, karena kita tinggal 1.200 anak sih Mbak. Kalau kita keroyok rame-rame, bahkan sekarang ini Rumah Pelita sudah ada ibu asuhnya, ada bapak asuhnya gitu ya. Kita harap tidak ada yang tidak mungkin. Dan kalau kita bicara sebenarnya memang apa yang disampaikan Ibu Mega gitu ya, kami kan selalu berkonsultasi dengan beliau. Sebenarnya yang juga selalu beliau katakan bahwa Indonesia tuh sebenarnya nggak ada anak yang stunting kok mestinya. Karena kita tinggal apa ya kayak lagunya Cost Plus kan, gitu ya, kolam susu, itu taman surga gitu. Sehingga kalau kita mau butuh ikan kan tinggal budidaya jadi. Kemudian sayuran kita buat urban farming jadi, gitu. Tinggal kemauan kita. Makanya saya kadang-kadang suka kalau kita ketemu dengan masyarakat, saya juga edukasi, saya ikut masak loh Mbak. Ikut juga. Ikut masak, iya. Justru kalau kita bicara untuk masak ini kan memperlihatkan pada ibu-ibu. Saya kadang-kadang gini, udah Bu, kalau memang ibu-ibu ini kan senangnya lihat drakor, udah masaknya di ruang TV aja sambil lihat sambil masak, saya bilang gitu. Saya seperti itu Mbak. Pendekatannya sudah seperti itu ya? Iya seperti itu. Dan memang kami juga terus-menerus membuat namanya ada dapur dahsyat, dapur sehat atasi stunting. Itu juga. Mungkin programnya banyak ya, jadi kadang suka lewat-lewat. Banyak sekali memang programnya untuk masyarakat Kota Semarang. Betul, Nah ini mungkin yang terakhir Mbak Ita, ini pesan untuk warga Semarang yang sekarang sedang menyaksikan, monggo silakan. Ya, bagi semua warga atau masyarakat Kota Semarang, mari kita dukung, mari kita support untuk anak-anak yang stunting. Karena dari uluran masyarakat semua, masyarakat, teman-teman, saudara-saudara, ini kan dengan konsep bergerak bersama gitu ya, menjadikan anak-anak akan berkurang stuntingnya, bisa zero stunting, dan masyarakat Kota Semarang juga akan semakin sejahtera. Amin. Baiklah, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Mbak Ita, terima kasih sekali lagi Sama-sama, untuk Mbak Kiki. Wali Kota Semarang ya, Ibu Insinyur Hajah Hefearita Gunaryanti Rahayu MSOS yang sudah hadir bersama dengan saya di sini. Baiklah pemirsa, akhirnya saya Kiki Cahaya pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.